Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Suaidi selaku Kepala Desa Balapulang Wetan, yang saya hormati Ibu Darnaiti dan seluruh Ustazah TPQ Al-Falah 2 Balapulang Wetan, serta Bapak Ibu yang putra-putrinya hari ini sedang di Khatmil Quran prosesi wisuda di TPQ Al-Falah 2. Dan tak lupa seluruh jamaah pengunjung Khatmil Quran TPQ Al-Falah 2 yang berbahagia dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Khatmil Quran dan prosesi wisuda santriwan dan santriwati TPQ Al-Falah 2 pada tahun 2022 ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Baginda Agung Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah semuanya, sebelumnya udah kenal saya belum? Kalau belum, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eka Rizky Nabila, biasa dipanggil Nabila. Jadi bapak-bapak ibu semua bisa panggil saya dengan Nabila. Nah, kemarin itu saya diminta oleh Ibu Darnaiti selaku Kepala Sekolah TPQ Al-Falah 2 untuk memberikan Maidatul Hasanah. Tapi saya di sini tidak akan menyebutnya sebagai Maidatul Hasanah. Saya akan menyebutnya sebagai mujahadah dan ukhuwah. Karena apa? Karena di sini saya juga masih dalam proses mencari ilmu seperti bapak-bapak semuanya. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Darnaiti dan seluruh ustazah yang telah mempercayai saya untuk mengisi mujahadah dalam acara Khatmil Quran dan wisuda santriwan santriwati TPQ Al-Falah 2 pada tahun 2022 ini. Jadi sebelumnya Bapak Ibu jamaah semuanya, gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Bapak itu yang di pojokan gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Mungkin nih ada adik-adik yang ditanjakan lagi makan cilok, gimana kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Semuanya Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita untuk berkumpul, bertemu, bersilaturahmi, menjalin ukhuwah Islamiyah dalam acara Khatmil Quran dan prosesi wisuda santriwan dan santriwati TPQ Al-Falah 2 pada tahun 2022 ini. Pak, Bu, jamaah semuanya, ini TPQ Al-Falah 2 ini tuh berada di desa mana ya? Ya, betul sekali, di Desa Balapulang Wetan. Kecamatannya kecamatan apa? Kecamatan Balapulang. Kabupatennya kabupaten apa, Pak, Bu? Kabupaten Tegal. Kalau Kabupaten Tegal itu provinsinya di mana ya? Ya, betul sekali, di Provinsi Jawa Tengah. Kalau Provinsi Jawa Tengah itu sukunya suku apa ya, Pak, Bu? Betul banget, sukunya itu suku Jawa. Emang bener ya, kalau orang Jawa itu adalah orang yang diidam-idamkan. Kenapa? Karena suku Jawa yaitu jawaban dari doa-doa di sepertiga malammu. Cie. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semuanya yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan ini kita tidak terlepas dari yang namanya dua hal. Yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah meminta ampun. Meminta ampun adalah di saat kita saat melakukan sebuah kesalahan, melakukan sebuah dosa, itu kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan mengucapkan kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ini artinya
aku memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi kan kita ada meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas apa, Bapak Ibu semuanya? Bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Entah itu nikmat berupa kesehatan, berupa rezeki yang sangat melimpah. Kalau kita bersyukur, kalimat apa yang kita ucapkan Bapak Ibu semuanya? Ya, betul banget. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sebagai muslim selalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena apa? Karena tadi kita selalu melakukan sebuah kesalahan, entah itu dosa yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Konteks kaitannya ada dengan istighfar dan meminta ampunan dengan dosa yang kita lakukan adalah itu tak terlepas dari namanya taubat. Taubat sendiri itu tidak hanya dilakukan oleh lisan saja, tetapi dilakukan juga dengan perbuatan. Nah, seperti contohnya seperti ini Bapak Ibu semuanya. Saat kita melakukan kesalahan, kita pasti akan mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku telah melakukan sebuah kesalahan. Itu namanya taubat secara lisan. Tetapi selain taubat secara lisan, kita juga harus taubat melalui perbuatan. Contohnya adalah kita meninggalkan sholat. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampuni aku ya Allah, aku meninggalkan sholat ya Allah, astagfirullahaladzim. Tetapi kita juga bisa melakukan perbuatan secara nyata, yaitu dengan tidak lagi meninggalkan sholat, lalu sholat di awal waktu, sehingga kita tidak melupakan seperti itu. Rasulullah SAW sendiri itu beliau adalah seorang maksum. Bapak Ibu tahu nggak maksum itu apa? Mungkin Bapak yang di depan tahu nggak maksum itu apa, Pak? Oke, Bapaknya senyum, berarti Bapaknya mungkin paham tapi untuk malu untuk mengungkapkan. Jadi saya terangkan terlebih dahulu. Maksum di sini adalah dijamin masuk surga dan terbebas dari segala dosa. Masya Allah. Jadi Rasul sendiri itu kan termasuk maksum ya Bapak Ibu semuanya. Tapi ada yang istimewa dari beliau yang menjadikannya suri tauladan. Adalah setiap harinya beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 kali lebih dalam sehari. Masya Allah Bapak Ibu semuanya. Jadi ada sebuah riwayat hadis yang artinya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, demi Allah, aku bertaubat dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari dengan beristighfar lebih dari 70 kali. Maksud di sini itu lebih dari 70 kali adalah tidak sebagai batasan kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita setiap harinya bisa beristighfar lebih dari 70 kali. Itu bahkan jauh lebih bagus Bapak Ibu semuanya. Bapak-bapak, Ibu jamaah semuanya, tahu tidak kenapa Rasul sendiri itu mencontohkan untuk beristighfar setiap harinya lebih dari 70 kali? Karena manfaat dari atau syafaat dari istighfar sendiri itu sangat-sangat luar biasa. Dimana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berjanji kepada hambanya, barang siapa yang beristighfar kepadaku, maka akan kuampuni segala dosanya. Di sini siapa sih yang gak mau diampuni segala dosanya? Pastinya mau ya. Maka dari itu kita harus senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menganggap remeh istighfar ini. Terkadang kan kita biasanya nih para remaja-remaja ketika melihat temannya jatuh, astagfirullahaladzim, seperti apa ya, jadi bercandaan gitu loh. Kadang kita sedang mau ngomongin orang tapi kita beristighfar. Tapi tadi kita menggibahi orang lain tapi kita beristighfar. Itu kan kita sama saja dengan menganggap enteng apa itu istighfar ya teman-teman semua. Itu tidak boleh dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Bisri, yang artinya perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, dan di majelis-majelis kalian. Karena sesungguhnya kalian tidak akan tahu kapan ampunan Allah itu akan turun.
Jadi maksud dari perkataan Imam Hasan Al-Bisri itu apa? Mungkin di sini bapak-bapak ibu semuanya belum pada paham maksudnya itu apa sih? Jadi maksud dari Imam Hasan Al-Basri adalah bahwa kita harus memperbanyak istighfar, entah itu di meja makan, yaitu pada saat makan, atau di jalan-jalan, yaitu saat kita mengendarai sepeda motor, mengendarai mobil, kita itu harus sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sini contohnya seperti bapak yang sedang akan bekerja mencari rezeki dan mengendarai sepeda motor. Itu di jalan, bapak itu bisa sambil beristighfar, Pak. Jadi tidak hanya fokus terhadap jalanan, tapi kita juga bisa beristighfar seperti itu. Lalu maksud dari di majelis itu seperti apa? Jadi kalau kita datang di majelis, itu kita tidak hanya mendengarkan ustazahnya atau ustadznya itu berceramah saja, tidak. Nah, seperti contohnya di tempat ini, di acara TPQ Al-Falah 2, kita sambil mendengarkan saya nih, tausiah saya yang menarik ini, bisa sambil beristighfar. Kayak, astagfirullahaladzim, ya Allah ini ustazahnya kok kayak begini penampilannya, seperti itu ya mungkin. Atau merenungi kesalahan yang telah kita perbuat, itu bisa semuanya Bapak Ibu semuanya. Pak, Bu, ya Allah, Pak Edi ini gimana nih Pak? Warga Balapulang gak ada yang jawab Pak. Sekali lagi coba ya. Pak, Bu. Nah gitu dong dijawab. Jadi kalau beristighfar itu bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja. Tapi kalau kita membahas istighfar nih, ada dua yang harus kita ucapkan. Yang pertama itu wajib hukumnya, yang kedua itu sunnah. Nih, kalau yang wajib, ada yang tahu nggak kenapa wajib kalau kita harus beristighfar? Nah, betul banget tuh kata mas-mas yang di belakang. Wajib kita beristighfar adalah di saat kita melakukan kesalahan. Entah itu kesalahan yang nggak disengaja ataupun yang tidak disengaja. Dengan kata lain, kesalahan itu merupakan suatu perbuatan yang dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita harus wajib hukumnya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah sunnah. Sunnah di sini itu adalah dilakukan ketika kita setelah melaksanakan suatu amalan soleh. Loh, Bu Ustazah, kan kita setelah udah melakukan amalan soleh, tapi kenapa kita harus beristighfar? Nah, itu jadi fungsi dari istighfar setelah kita melaksanakan suatu amal soleh adalah untuk menambal amal soleh tersebut. Contohnya seperti ini. Di saat bapak-bapak ibu semuanya sholat berjamaah atau munfarid sendirian di rumah, itu kan setelah sholat kita beristighfar ya. Nah itu tujuannya untuk apa? Nah tadi untuk menambal bacaan sholat kita. Kan kita tidak tahu pada saat kita sholat bacaan kita itu khusyuk atau tidak, benar atau tidak, pikiran kita itu hanya terfokus kepada Allah Subhanahu wa taala atau dari yang lain. Misalkan tiba-tiba kita ada yang lewat nih, lagi sholat, Allahu Akbar, aku tadi jemur pakaian, ini hujan. Pasti kan kalau ibu-ibu tuh langsung pakaian harus diangkat jemurannya. Nah itu yang mengganggu pikiran, itulah kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi kan kita sudah membahas pentingnya beristighfar. Rasul sendiri itu selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pahala beristighfar dan hukumnya beristighfar. Lalu nih apalagi yang akan kita bahas nih Bapak Ibu semuanya? Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dari istighfar sendiri. Itu ada 3. Yang pertama, itu adalah untuk menghapus segala dosa yang telah kita perbuat. Entah itu dosa yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Lalu yang kedua nih, adalah untuk menambal amalan kita yang kurang tadi. Seperti contohnya tadi setelah kita sholat, kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang ketiga nih, yang sangat-sangat luar biasa. Dengan beristighfar itu akan mendatangkan rezeki, membukakan segala pintu rezeki. Di sini siapa yang tidak mau dibukakan pintu rezekinya? Yang ingin dibukakan pintu rezekinya, maka perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nih, seperti ada cerita nih Bapak Ibu semuanya. Ada cerita dari zaman Nabi Muhammad. Ada seorang pembuat roti. Pembuat roti nih Bapak Ibu semuanya. Pembuat roti itu mengidolakan kalau di sini tuh, kalau zaman sekarang tuh seperti pemuka agama, seperti para alim ulama. Nah, itu tuh pengen ketemu pembuat rotinya tuh. Ya Allah, aku tuh pengen ketemu sama ulama ini. Aku sangat mengagumi beliau, tapi beliau berada di negeri sana, entah jauh kapan aku bisa ketemunya, seperti itu. Lalu suatu ketika ada seorang tamu dari negeri jauh datang ke rumah si pembuat roti. Nah, pembuat roti itu menyambut dengan baik tamu tersebut. Diajaklah masuk, duduk, lalu diberikan suguhan seadanya seperti itu. Lalu sambil membuat roti, pembuat roti itu selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat mengadoni roti, adonan roti itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Lalu tamu itu bertanya kepada pembuat roti, "Pak, wahai saudaraku, apakah engkau setiap hari beristighfar terus seperti ini kepada Allah Subhanahu wa taala?" Lalu pembuat roti menjawab, "Ya, aku selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala." Lalu tamu itu lagi bertanya, "Kenapa engkau selalu beristighfar kepada Allah?" Lalu pembuat roti menjawab, "Aku beristighfar karena aku selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ini tuh hamba yang sangat penuh dosa. Jadi aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala." Lalu tamu itu bertanya lagi, "Adakah hal yang ingin kamu inginkan, sangat-sangat kamu inginkan, wahai pembuat roti?" Pembuat roti itu menjawab, "Tentu saja, aku ingin bertemu dengan ulama ini, karena aku sangat mengidolakan ulama itu. Beliau terkenal dengan ilmu agamanya yang sangat baik, ibadahnya yang sangat baik, dan akhlakul karimah. Aku sangat ingin bertemunya." Dan Bapak, Ibu, adik-adik semua tahu, ternyata alim ulama yang sangat-sangat diimpikan untuk bertemu oleh pembuat roti tersebut adalah tamu yang datang ke rumahnya. Jadi tanpa harus pembuat roti itu pergi ke negeri jauh untuk bertemu dengan ulama tersebut, Allah sendirilah dengan kekuatan istighfar mendatangkan ulama tersebut ke rumah pembuat roti tersebut. Masya Allah. Jadi apa yang dapat kita ambil dari cerita ini? Bahwa Allah itu maha menepati janji, segala menepati doa yang diinginkan oleh hambanya. Seperti pembuat roti tadi, ingin bertemu dengan alim ulama yang sangat-sangat ingin bertemu seperti itu. Lalu dengan cara apa? Dia beristighfar kepada Allah setiap hari. Dan lambat laun dengan beristighfar, Allah mengabulkan keinginannya tersebut. Masya Allah semuanya. Maka dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah semuanya yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma amin. Itu kita harus senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah istighfar itu sebagai kebutuhan kita. Sebagai kebutuhan kita, seperti hendaknya kita mau makan. Setiap hari kan kita harus makan ya Pak Bu, dengan untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita. Dan untuk kebutuhan rohani kita, selain kita harus sholat, lalu bersolawat kepada Nabi Muhammad, kita juga harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri itu sudah berjanji, barang siapa yang beristighfar kepadaku secara terus-menerus tanpa putus, maka aku akan ampuni segala dosa perbuatannya. Masya Allah semuanya. Bapak Ibu, di sini siapa yang tidak ingin diampuni Allah Subhanahu wa taala? Apalagi Allah sudah berjanji, barang siapa yang melakukan suatu amalan secara terus-menerus, bisa beristighfar, bisa sholat duha, sholat tahajud, maka Allah akan mendirikan sebuah istana di surga. Tetapi ada tapinya nih, kalau kita tidak meneruskan amalan tersebut, jadi hanya sekali kita lakukan, hanya 1 minggu sekali atau 2 minggu 2 kali kita lakukan, maka istana tersebut tidak akan terbangun, malah bisa saja istana itu tuh runtuh. Karena tadi
sering jarangnya kita melakukan ibadah tersebut. Maka dari itu di sini saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, ustazah-ustazah, dan bapak kepala desa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, mari sama-sama kita beristighfar. Istighfarnya sendiri itu bisa dengan yang simpel-simpel ya Bapak Ibu semuanya, kayak Astaghfirullahaladzim, 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 atau mau yang lebih panjang juga nggak apa-apa. Seperti nanti yang saya contohkan, nanti kita istighfar sama-sama. Nanti setelah saya mencontohkan, Bapak Ibu semuanya menyaut seperti itu. Bisa dipahami? Oke, bisa. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan sholihah. Gimana Gus doyo? Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan sholihah. Semoga dengan beristighfar tadi, insya Allah akan mengampuni segala dosa kita, segala amal perbuatan yang seharusnya kita tidak lakukan, itu dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih Bapak Ibu sedaya, cukup semanten ingkang kula haturaken. Kalaupun ada kesalahan dan kurangnya, saya minta maaf nih Bapak Ibu semuanya. Seperti yang tadi awal saya bilang, bahwa di sini saya juga sedang menasehati diri saya sendiri. Di sini saya juga masih mencari ilmu seperti Bapak Ibu semuanya dengan menghadiri majelis-majelis taklim yang insya Allah seperti ini tuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kali ada perkumpulan majelis taklim dan di situ ada ustadznya yang membacakan sholawat atau kita beristighfar bersama-sama, malaikat itu akan turun dan bersama kita. Jadi jangan kaget misalkan di sampingnya, loh ini siapa? Bisa jadi itu malaikat. Di Bapak Ibu semuanya. Ngapunten nggih Bapak Suaidi selaku Kepala Desa Balapulang Wetan, sekalian Ibu Darnaiti selaku Kepala Sekolah TPK Al-Falah 2. Kalaupun tadi omongan saya itu ada yang kurang tepat atau menyinggung perasaan dari Bapak Ibu semuanya, Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, saya mau pantun boleh nggak nih? Buat yang terakhir. Kan barangkali kita nanti nggak bisa ketemu lagi ya. Entah saya pindah ke luar Balapulang atau kemana. Kan kita ada yang nggak tahu. Boleh pantun nggak? Wah, ini yang mas-mas di belakang semangat banget nih Bu. Katanya boleh gitu. Oke. Burung cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Kupat sayur, kuah santen, mbok bilih kelepat kulo punyun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ibu Darneti, jangan lupa tahun depan panggil saya lagi ya Bu.